Hai. Hai. Aku kehabisan, nggak kehabisan sih kopi ya. Maksudnya kopi yang segar aku lagi kehabisan. Jadi aku nih kawan-kawan ya, yang misalnya ini apa sih nih? Dari mana ini? Tempelannya nggak tahu kemana ya, tapi ya udahlah ya. Berarti apa? Aku masih punya banyak nih ya, yang kesini bisa cobain kopi instan berbagai macam. Nah ini juga kandungan khusus nih ya. Tuh ya. Mau yang seperti apa? Kopi instan banyak di sini ya, banyak ya. Banyak kopi instan di sini. Tapi aku lagi mau ngopi dan aku lagi mau ngopi. Ngopi apa ya? Nah, ini juga kopi penuh kenangan nih ya. Ini juga bingung nih mau pilih kopi apa. Ini juga lagi ini ya, brewing water ya. Ada kandungan khusus ya, cuman kita lagi ya uji coba ya. Kalau disimpan lama banget, lumutan nggak dia? Kalau kita lihat sini udah setahun lebih nih, nggak ada lumut sama sekali ya. Karena nggak pernah dibuka-buka dan kedap dan ya begitulah ya. Apa sih? Nah ini juga nih deretannya salah deretan, ini harusnya atas nih ya. Deretan kopi instan tuh. Memang aku kalau ngopi agak rempong ya, karena bukan apa, susah menemukan kopi yang benar-benar pas cocok, itu susah banget ya. Jadi ya bagaikan ini apalah. Ini aja deh ya. Ini kopi apa sih nih? Sekalian ngabisin deh. Soalnya kopi saya memang agak kentong ya. Oh ya, ini stroker yang lama nggak ada ininya ya. Kalau yang baru beda ya. Sebelum ini kita harus bersih-bersih ya, bersih-bersih. Bersih-bersih kalau nggak dipakai ya. Jadi jangan males ya. Bener kan? Banyak yang kita harus tahu dong bedanya yang ini sama yang di pasaran apa ya bedanya. Bedanya ya ini ya, ada desain khusus ya, sehingga ini ya tinggal set gitu ya. Nyala gak tuh? Ya nyala lah ya, kita punya di sini mah pasti nyala. Airnya masih hangat, kita panasin dulu. Cing. Nah, kita mau ngopi, ada sih ngopi-ngopi yang bukan yang enak, ini enak semua ya, ini enak semua ya. Dan ini nyala semua ya. Sekarang aku mau pakai, kalau ini, ini Basker Smart Shot ya. Jadi sengaja aku bedain ya. Ini biar tahu, oh ini Smart Shot. Kalau ini, ini Basker standar ya. Jadi kita mau ngopi pakai cara paling ribet, bener. Cara paling ribet dan melibatkan feeling ya. Di antara aku ada, bukan yang nggak ada, yang menawarkan kemudahan. Semuanya kemudahan, tapi nggak pakai feeling ya. Langsung aja, kalau kemudahan tinggal pencet gitu. Kalau menurut aku loh ya, kalau menurut kalian mah bebas ya. Nah, jadi aku ingin ngopi paling ribet. Caranya apa? Caranya mesti cari ganjelan dulu biar bisa diganjel. Ininya. Seperti kita ketahui, kalau bahan baku ya, tuh kotor, ada jejak-jejak, ada kadang-kadang sortir segala macam ya. Memang harus dibersihin ya. Bersihnya pun macam-macam caranya. Kalau aku bersihnya begini.
Kan ditiup nih, tuh ya kan ditiup nih. Keluar dong, kelihatan dong keluar dong. Nah udah. Oh ya, salah posisi. Nyet. Nah. Udah pada breakfast belum? Sarapan? Ayo. Jadi ini nggak harus di shake tuh tiap kali kayak mesin ya, enggak ya, tapi ya secukupnya aja ya. Sesuai feeling, namanya melibatkan feeling ya. Paling repot tuh, cara ngopi paling ribet adalah melibatkan feeling. Continue dong ya, continue. Lah, sama cari itu tuh ribet juga. Ada ini ada. Karena kalau kita mau ngopinya ribet, harus diproses dulu ya. Tapi bukan tanpa tujuan, demi mendapatkan sebuah taste yang memang paling sesuai keinginan. Gaya kocoknya gimana nih? Udah ada crack, artinya udah mau matang nih ya. Terus kita bisa intip tuh. Ini saya juga masih udah matang dikit lagi deh. Ini namanya roasting profiling. Roasting profiling. Ketika dia udah ada tanda-tanda mau matang, kita mau matanginnya gimana nih? Cara orang beda-beda nih. Ribet gak? Ada yang lebih ribet gak? Nah ini kita sharing aja ya, karena kebetulan aku diberkati bahan baku dari kawan-kawan banyak ya. Nah, matang gak nih? Nggak tahu ya matang atau enggak ya, kita mesti coba dulu. Ini ya ini nggak dipakai ya. Kalau mau dipakai semuanya nyala di sini, semuanya nyala, tapi kalau mau dipakai ya mesti dibersihin dulu ya, karena yang sehari-hari aku pakai ya gini ya kan. Oke, sekarang kita di sini deh. Nah, biar kelihatan betapa berantakannya, betapa ribetnya di sini ya. Nah, timbang dulu. Jadi ini benar-benar slow bar. Kalau kawan-kawan yang ingin slow bar ya, aku nggak ada rekomendasi yang lebih cocok daripada slow cara seperti ini. Karena benar-benar slow.
18,4 biar tahu bahwa banyak yang digunakan untuk menu ini, banyak ya, banyak. Sekali lagi, ini tidak menawarkan kemudahan, tapi ini menawarkan karya, mengedepankan karya ya. Mateng nggak nih roastingan barusan? Mateng nggak nih? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya, karena mau mateng nggak mateng ya, yang dinilai rasa akhirnya, ya kan? Rasa akhirnya, kalau baik mateng ataupun nggak mateng, rasa akhirnya. Tapi udahlah, kita pasrah aja ya. Pasrah betul, aku pasrah ya, tipe orang yang udah. Nah. Airnya panas tadi ya. Lihat kan? Kelihatan nggak nih? Kalau dari sini sih kelihatan tuh. Ada yang tahu nggak? Asap-asap itu tuh terbentuknya dari mana? Jangan kira itu indikator panas. Betul, itu indikator panas. Cuman itu adalah indikator ada sesuatu yang lebih panas daripada udara sekitar. Nah, itu perbedaan temperatur itu yang menyebabkan uap. Jadi air yang di sini, karena dia tidak mungkin di atas 100 derajat, dia tidak menguap ya. Tapi panasnya merambat naik ke atas, udara di sini lebih dingin, terhingga jadilah asap-asap. Sengaja ya, supaya bahannya ini khusus ya, bukan bahan yang ada bahan chamber yang tuh menyerap dinginnya ruangan ya. Enggak, ini sengaja memang bahan khusus. Jadi jangan dikira metal lebih bagus untuk semua kondisi. Oh ya, gini, by the way, lupa nih. Nah, ya belum 1 bar udah, berarti nextnya aku akan lebih ini ya, lebih halus lagi. Ini masih terlalu kasar menurut standarku, standar yang lain. Terlalu kasar, masih cukup gak nih? Kita coba lagi ya. Jangan menyerah. 15. Hampir 1 batch kan? Sebentar, ada prosedurnya ya. Kita ini biar bagaimanapun jadi baru. Oh ya, jelas ya, masih terlalu kasar ya, terlalu kasar ya. Udahlah, kita giring lagi. Coba sehalus-halusnya. Tadi 67, sekarang kita jadi 2 ya. 2. Tapi kita tes dulu nih. Tes dulu nih, bisa muter gak nih? 2. Nah, nggak bisa halus banget, jadi segini ya. Karena suaranya udah kelihatan suaranya tuh. Dipaksa-paksa mau halus lagi. Ntar grindermu yang jadi korban, kasihan ya. Kita mah ngajarin yang sharing yang rasional ya. Oh ya, ini cuma ada segini nih. Nggak sampai 15 nih. Jadi ya udahlah ya, santainya ya.
lupa lagi. No worry ya, no worry. Ini adalah, apalagi kalau kita lihat sisanya berapa sisanya. 118. Jadi segitu tuh bernilai berapa nggak tahu ya. Cuma no worry, syukurlah kita punya ini. Jreng teng teng. Berantakan gampang, invest dikit dong nih ya. Harus ada ini. Sekejap jadi cakep. Harus ada ini, harus ada ya. Ngopi paling ribet. Tinggal di ini rasanya gimana? Masih ada rasa, cuman ya, nggak enggak ya. Yang tadi 18 gram, yang satu 12 gram. Berkrema yang ini. Kenapa? Padahal lebih dikit. Cuman ini seperti tadi ya, ada karena kita mau tertakar, mau milih awal saja ya, karena ini masih ada sisa. Base-nya mencairkan aja, bukan apa ya. Ini dibanding yang tadi pasti lebih encer ini. Encer. Ini udah pasti pekat, lihat aja tuh, pekat, si air juga pekat. Dan utamanya adalah menunya mau apa nih menunya ya? Aku punya notebook nyentrik deh, bisa nyangkut. Kalau dua sih berat ya, gitu. Kalau satu bisa nyangkut, ya udah ya. Menunya. Ayo udah gitu. Ini dong ya, kita mau menikmati kopi pakai ice cream ya. Ice creamnya juga bukan sembarang ice cream. Ini Häagen-Dazs ini, salted caramel. Nah, jadi ya udah deh ya. Aku cuman sampai tahap ini menikmatinya. Iya, ada pentilnya. Ini sama nih, mau Magnum mau ini ada ujungnya pentilnya nih. Udah ya, bye.